bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mempelajari tentang firman-Mu. Bapa di surga, kiranya curahkan Roh Kudus kepada masing-masing kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami ya Tuhan, dan terlebih lagi kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman, selamat pagi. Kita akan membaca dari 1 Korintus 1, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Aku mau minta tolong dari adik klien ya, untuk membacakannya. Mungkin dari Liturgos boleh membacakan lagi ya. 1 Korintus 1, ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Yes. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke. Terima kasih Esta atas bantuannya. Oke, teman-teman, sebelumnya pasti teman-teman tahu ya, sudah pernah dengar karakteristik dari kota Korintus ini gitu. Tapi mungkin karena ada beberapa teman yang baru hadir juga. Oke, teman-teman, aku ulas lagi sedikit aja tentang Korintus ini adalah kota yang strategis. Kenapa? Karena di kota Korintus ini terdapat 2 pelabuhan yang sangat strategis. Jadi banyak sekali orang yang berlalu lalang di situ. Jadi ini dia kota perdagangan gitu ya. Jadi dia sangat mengendalikan perdagangan dari utara, selatan, barat sampai timur gitu teman-teman. Nah, akibatnya karena dia itu kota yang strategis, jadi dia itu banyak pendatang yang ada di kota itu. Nah, efeknya adalah begitu banyak pendatang, akhirnya banyak juga orang yang berbaur dan yang beradaptasi gitu ya dengan warga lokal gitu. Nah, jadinya adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat itu yang terbawa juga ke dalam jemaat di Korintus tersebut. Akibatnya apa? Nah, ini ada beberapa isu yang diangkat gitu teman-teman dari bacaan ini. Yang pertama, jadinya karena adanya banyak orang-orang yang tidak percaya juga yang datang ke Korintus, akhirnya banyak jemaat juga yang terbawa sehingga banyak terjadi kejahatan moral gitu, teman-teman. Itu yang pertama. Jadi kehidupan masyarakatnya dipenuhi dengan kejahatan moral. Yang kedua adalah ternyata keberagaman itu pada saat itu membuat mereka menjadi terpecah gitu. Dan yang ketiga adalah di situ banyak pengajar-pengajar palsu. Nah, makanya di sini Paulus ini memberikan surat ke jemaat di Korintus ini dalam rangka penggembalaan gitu. Jadi supaya dikuatkan, dimotivasi lagi si jemaat-jemaat Korintus tersebut. Nah, teman-teman, tulisan di sini yang barusan kita baca ini terdiri dari 2 bagian. Gitu. Yang pertama adalah ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, ayat yang pertama itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, kita agak cepat ya karena keterbatasan waktu. Di ayat yang pertama itu si Paulus ini
ngasih tahu ya dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Di sini sebenarnya ingin memberitahukan lagi menegaskan bahwa tugas yang dia emban itu merupakan penugasan ilahi. Ini dalam rangka dia memberikan statement itu untuk menghadapi para pengajar-pengajar palsu gitu. Nah, kemudian di ayatnya yang kedua itu dikatakan kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, teman-teman. Di sini si Paulus ini mengingatkan bahwa kalian itu yang udah dikuduskan loh dalam Kristus, gitu. Jadi ibarat kata tuh kayak misalnya nih, ibarat kata kayak kakak sama adik lagi berantem, gitu. Terus orang tua bilang gini, misalnya ya, "Esta, kamu tuh padahal udah si kakaan loh, masa nggak mau ngalah sama adiknya?" Gitu. Artinya kan dengan kalimat itu kan jadi secara tidak langsung mengatakan atau mungkin secara langsung bilang bahwa, "Kamu kan udah kondisinya seperti ini, harusnya kan kamu begini." Gitu. Eee, apa namanya, kurang lebih juga sama seperti ini, bahwa kan kalian ini sudah dikuduskan dalam Kristus loh, harusnya perilakunya tuh mengarah kepada Allah, gitu, bukan ke hal-hal duniawi lagi, gitu ya teman-teman ya. Eee, di sini Paulus ya di ayat kedua tuh mengingatkan bahwa, eee, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, gitu. Artinya, ya kembali lagi si Paulus mengingatkan bahwa status kalian tuh sudah dikuduskan loh, gitu. Nah kemudian, di ayat yang ketiga, gitu ya, dikatakan di sini, di ayat yang ketiga, "Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Nah ini sebenarnya doa berkat gitu ya dari Paulus ini supaya ya kasih karunia, eee, dari Tuhan gitu menyertai kehidupan jemaat di Korintus itu supaya bisa, ini poin yang penting ya teman-teman, supaya bisa merasakan dan yang kedua menghadirkan damai sejahtera Allah. Nah ini yang mau aku tekankan sih teman-teman, merasakan dan menghadirkan. Nah teman-teman, eee, di minggu kali ini kita ngebahas tentang, eee, menjadi saksi Kristus, gitu. Terkait dengan merasakan dan menghadirkan. Teman-teman, di sini kita mau belajar bahwa eee, karya penyelamatan Tuhan itu seperti yang teman-teman tahu ya, terutama teman-teman yang sudah lebih dahulu masuk ke PT gitu ya, pasti udah tahu karya keselamatan Tuhan itu, udah pasti untuk penebusan, dosa manusia gitu ya. Tapi tidak hanya sampai di situ aja gitu, saat kita merasakan, eee, apa, saat kita merasakan, eee, karya penebusan, dari Allah gitu ya, itu artinya kan kita sudah merasakan damai sejahtera. Nah, tugas berikutnya adalah menghadirkan. Nah, itu dia teman-teman, gitu ya. Jadi selain merasakan sebenarnya tugas kita berikutnya adalah menghadirkan damai sejahtera Allah di, muka bumi ini, gitu teman-teman. Kadang, eee, contoh sederhananya adalah gini, kadang kita mungkin tahu secara teori ya, tapi sederhananya seperti ini, misalnya, saat kita lagi kesusahan, misalnya gini deh, eee, Anes misalnya ya, nggak apa-apa ya contohnya Anes ya, atau kita kasih contoh nama lain deh, si Joni lah. Joni itu pinjem uang sama si Ezra. Pakai nama Ezra, nggak apa-apa Ezra ya. Si Joni pinjem uang ke Ezra nih. Terus dia bilang ke Ezra, "Ezra, gue ini ya, entar dulu bayarnya gue nggak punya uang nih, lagi pandemi kayak gini kan, lagi seret banget nih uangnya. Gue ngutang 10.000, entar dulu ya bayarnya ya," gitu. Terus Ezra dengan baik hatinya, "Ya udah deh, tenang aja deh sob, nggak usah dibayar, nggak apa-apa lah 10.000 ini," gitu. "Oh ya udah, oh makasih ya," gitu. Artinya kan si Joni ini merasakan, baik banget ya Ezra ini ya gitu, merasakan damai sejahtera, merasakan, baik banget nih gitu. Kemudian ternyata ada lagi misalkan siapa namanya ya, misalnya si Toto lah namanya. Si Toto ini, ketemu sama si Joni di jalan, terus udah gitu, kata Joni, "Wah kayaknya kenal nih, ini si Toto kan, Tok, lu waktu itu yang ini kan, beli cilor waktu itu belum balikin uang gua kan goceng?" Gitu. "Oh iya ya, sorry nih Jon, gua nggak bawa uang sekarang, besok aja ya, ini gua lagi ini banget nih, uangnya pas banget buat ongkos." Nah, si Joni malah bilang gini,
"Wah, sorry banget nih, Tok, gue juga lagi susah nih. Sorry deh, balikin deh gocengnya deh. Lu pikir aja sendiri deh gimana caranya bisa balik deh. Gue aja susah, lu lagi minta keringanan dari gue." Nah, teman-teman, itu adalah contoh sederhana di mana kita merasakan nih kebaikan tapi tidak menghadirkan, damai sejahtera itu buat orang lain gitu ya. Paham ya maksudnya di sini ya? Kadang kita suka ego mikir aja sendiri dirinya tuh merasakan kebaikan 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 tapi nggak mau menghadirkan kebaikan itu sendiri, gitu. Ya, apa ya namanya ya, mungkin di dalam contoh kasus-kasus lain juga ada yang kalian rasakan gitu ya masing-masing pribadi, tapi poinnya adalah, kita jangan cuma mau merasakan doang damai sejahtera atau kebaikan-kebaikan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, tapi kita juga harus bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan itu sendiri gitu kan. Oke, terus kemudian berikutnya adalah teman-teman di part kedua tadi udah kita bahas ya, di part pertama 1, 2, 3. Nah, part keduanya adalah di ayat, eee, 4-9. Nah, di ayat 4-7 kita ngebahas di sini nih, dianugerahi, karunia baik gitu teman-teman. Kalau kita lihat di sini, senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Yang pertama yang kita, tekankan adalah dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Teman-teman ada perkataan dan pengetahuan. Nah, teman-teman, eee, pernah nggak terfikir, eee, dan misalkan satu contoh kasus perkataan dulu deh. Saya sering melihat nih ya kalau misalkan di Instagram gitu ya, ada komentar-komentar yang pedes gitu loh, yang apa namanya ya, mungkin nggak patut gitu ya. Terus dia cuma bilang, "Alah baper amat sih," gitu. "Yaelah santai aja kali sob," gitu. Gampang banget ini jari gitu ya. Mungkin dalam situasi, pandemi kayak gini kan mungkin banyak orang yang daripada keluar lebih banyakan main medsos ya, gitu ya. Tapi sayangnya, ya penggunaan kata-kata itu loh, lewat jarinya itu, aduh kadang saya suka, "Kok kayak gini ya?" Kalau lihat dari profilnya sih kayaknya kayak remaja-remaja usia-usia teruna gitulah ya, yang mungkin demen-demen TikTok gitulah ya, yang, suka gitulah, bahasanya kadang, suka takjub gitu. Atau kadang saya suka lihat juga di media sosial yang justru, menampilkan ya si anak usia remaja ini yang, vulgar gitu loh. Jadi kan suka di Twitter, kalian main Twitter nggak sih? Siapa di sini yang main Twitter? Nggak ada ya? Oh, nggak ada? Ada yang ngacung mungkin? Oh, atau admin mungkin bisa lihat nggak ada yang main Twitter? Nggak ada ya? Ya udahlah main yang aman aja ya teman-teman ya. Kesannya di Twitter nggak aman ya. Ya maksudnya semua media sosial sih ada aja pasti toksiknya ya teman-teman. Cuma yang saya lihat waktu itu adalah di Twitter waktu itu memang ada beberapa, yang lewat gitu ya di-retweet sama, mutual saya gitu, ternyata parah juga nih ada usia remaja yang TikTok yang gayanya tuh lumayan vulgar gitu. Terus, berikutnya adalah teman-teman, ya tadi soal perkataan gitu ya. Teman-teman, Allah sudah menganugerahkan perkataan yang baik, buat kita supaya tujuannya itu untuk kebenaran Allah gitu ya. Contoh itu tadi contoh negatif ya, contoh baiknya, contoh positifnya adalah misalnya begini, eee, temen kalian ada yang curhat gitu, siapa di sini suka jadi tempat curhat? Wah, Liturgos tuh senyum-senyum nih, kayaknya sangat, relate sekali ya, suka jadi tempat curhat gitu ya. Nah, buat temen-temen yang suka jadi tempat orang bertanya atau tempat curhat gitu ya, teman-teman, eee, entah kenapa aku optimis aja yakin bahwa teman-teman tuh punya jawaban yang bijak lah gitu, teman-teman. Itu perlu disadari bahwa karunia itu, karunia berkata-kata itu saat temen nanya, "Ih, gue sebel banget gini-gini, ah gue pengen mati aja deh," misalnya gitu kan, suka ada bahasa bahasa remaja gitu. "Aduh mati deh gue, udah nggak ada harapan lagi gue," gitu. Nah, teman-teman hadir di situ dengan perkataan yang bijak yang sudah dikaruniakan kepada kalian untuk memberi nasihat yang positif, ya tetap semangat gitu. Atau mungkin teman-teman kalian yang sedang jatuh dalam nilai, "Aduh gue kayaknya nggak naik kelas nih, gimana ya? Aduh gue nggak punya uang atau gimana nih?" Gitu ya. Daripada kita menggunakan kata-kata yang negatif, yang ngejudge, "Alah emang lu aja yang bego," misalnya gitu ya. Amit-amit pasti nggak ada yang kayak gitu ya di sini ya. "Ah lu aja yang kayak gitu," gitu negatif. Tapi menggunakan kata-kata yang positif yang membangun,
"Ayo dong, tenang aja, masih ada semester 2 misalnya gitu. "Tenang aja, masih ada kesempatan." Atau berbagai macam, kata-kata yang positif yang teman-teman bisa gunakan. Nah, itu kalian sadar nggak sih bahwa itu juga merupakan sebuah karunia yang Tuhan kasih gitu? Sebuah, apa namanya ya, kebijaksanaan gitu ya, untuk berkata-kata. Dalam hal ini kalian gunakan untuk menasehati orang lain gitu, menyemangati orang lain. Pokoknya untuk kata-kata itu bertujuan untuk hal yang positif. Nah, yang kedua adalah pengetahuan, segala pengetahuan untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Nah, ini mungkin terutama untuk usia-usia, remaja-remaja yang senior lah ya, tapi yang junior juga mungkin bisa juga relate dengan hal ini, gitu ya. Banyak sekali, godaan-godaan saat kalian makin berusia semakin dewasa gitu ya. Biasanya nih waktu saya SMA dulu, godaan-godaan untuk cabut sekolah, kalau teman-teman yang cowok godaan-godaan untuk ngerokok, gitu ya. Godaan-godaan untuk nonton film porno, itu, banyak sekali, berdatangan gitu teman-teman. Nah, eee, mungkin buat teman-teman ya kan pasti udah tahu ya di sini ya, bahwa, ngerokok itu tidak baik, gitu, bahwa narkoba itu tidak baik gitu. Sudah ada pengetahuannya, udah tahu kan ya? Siapa di sini yang udah tahu bahwa narkoba itu tidak baik? Kalau udah tahu teman-teman boleh menganggukkan, gitu ya. Oke, berarti asumsinya adalah teman-teman di sini sudah pada tahu nih, sudah ada pengetahuan itu. Nah, mungkin nanti pada saat dewasa nanti atau saat kalian punya teman lagi nanti, mungkin akan ada yang pengetahuan-pengetahuan lainnya yang mencoba masuk ke dalam kalian. Misalnya nih ya, teman-temannya Anes pada bilang, Nes, ini cobain deh nih, ini bikin lu nge-fly entar nih, lu bakal nggak ada masalah," misalnya gitu. Sorry, gue nggak kayak gitu tuh, kata kakak pelayan gue, kata kakak PT gue nggak boleh tuh ke narkoba." Aduh, Nes, lu jangan percaya dah sama kakak PT lu, udah jadul tuh, bukan zamannya lagi, sekarang lu zamannya ini nih, gitu. Cobain deh nih rokok ganja deh, enak deh, lu bikin nge-fly banget deh. Mencoba memberikan suatu pengetahuan lain, gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman yang harus menjadi, apa namanya ya, yang harus siap gitu dengan segala kemungkinan yang ada. Bahwa bakal banyak mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lain yang kontra dengan apa yang sudah kalian tahu, apa yang sudah dikaruniakan kepada kalian, dan itu harus bisa apa namanya ya, pertahanan kalian harus kuat, gitu. Karena itu dia, banyak sekali entar tantangan-tantangan ke depan yang bisa bisa merusak pengetahuan yang sudah ada, gitu. Dan mungkin kalian bisa jadi ragu ya, "Eh, emang iya ya?" Gitu. "Emang bisa begitu ya?" Dulu waktu saya SMP nih teman-teman, sedikit aja nih, waktu SMP teman saya pernah ngasih, waktu itu sih soal agama ya, teman saya yang beragama non-Kristen gitu ya, ngasih saya sebuah buku gitu, "Ini lu baca deh, eee, itu pertentangan tentang Kristen. Pokoknya bagaimana supaya membuat saya keluar dari Kristen." Itu SMP loh, zaman itu, gitu. "Ini deh, lu baca ini deh," gitu. Itu, sejujurnya pada saat itu saya sempet agak ngerasa, "Eh bagaimana ya, kok bagaimana ya?" Gitu. Untungnya saya mendatangi orang yang tepat saat itu. Datengin saya ngobrol waktu itu sama, eee, saya lupa anaknya pendeta atau sama sama kakak lain PT gitu ya, lupa deh pokoknya. Jadi saya diskusi dan, mendapat pencerahan di situ, gitu teman-teman. Jadi intinya adalah di sini saat kalian dikaruniai segala perkataan dan pengetahuan, di sini segala sesuatu yang baik, teman-teman gunakan itu, untuk terus-menerus kalian gunakan dalam kehidupan kalian. Karena kalau nggak digunakan di situ, entar lama-lama tumpul dan bisa aja segala kebiasaan yang baik itu akan berpindah, sama seperti masyarakat Korintus ini. Saat ada pendatang yang datang gitu ya, membawa kebiasaan baru, terpengaruh gitu. Nah, pentingnya di sini makanya si Paulus ini mengingatkan kalian ini sudah dianugerahi loh karunia yang baik, segala perkataan dan segala pengetahuan gitu teman-teman. Dan di ayat berikutnya dikatakan, mana? Di ayat 7, "Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun." Tidak kekurangan satu karunia pun. Artinya teman-teman nggak ada alasan bahwa, "Aduh, saya nggak bisa ngomong yang baik nih," atau, "Oh, saya nggak pede soalnya saya bla 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 bla." Karena semua itu sudah disiapkan buat teman-teman, gitu ya. Nah, sebentar saya cek durasi waktu dulu. Oke, masih aman ya kayaknya ya. Oke, kemudian di ayatnya 8 sampai 9 ini, dikatakan
Ya, intinya adalah Allah tidak akan meninggalkan umatnya dalam melakukan pekerjaan karya Allah di dunia, gitu ya teman-teman ya. Di ayat 9-nya dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Artinya apa teman-teman? Saat Tuhan mengaruniakan kalian tugas menjadi saksi Allah ini, saksi Kristus ini, itu tidak semerta, yaudah pergi ya kamu ke dunia, pokoknya kamu sebarkan Injil gitu ya. Tidak cuma gitu doang, tapi selalu ditemani dan dikasih modal gitu teman-teman. Ditemani dan dikasih modal. Modalnya apa tadi yang dianugerahi perkataan dan pengetahuan gitu teman-teman. Jadi ibaratnya dibekelin. Kalian udah ditemenin terus dibekelin ibaratnya gitu. Begitu apa ya, Tuhan sangat memfasilitasi sekali kita sebagai saksi Kristus gitu teman-teman. Dan apa yang kita pelajarin pada hari ini poinnya adalah teman-teman sebagai saksi Kristus gitu ya. Di sini semua saksi Kristus nggak? Apa ada yang enggak Kak, saya mewakili diri saya sendiri aja gitu. Nah, kalau teman-teman sudah meyakini atau melabeli diri kalian sebagai saksi Kristus, artinya teman-teman harus bersyukur gitu ya. Kenapa harus disyukurin? Gitu. Teman-teman pernah nggak kayak gini? Kalau misalkan beresin kamar, lebih seneng kalau disuruh apa ngerjain sendiri? Coba Samantha, kalau beresin buku misalkan atau beresin kamar, lebih seneng disuruh apa ngerjain sendiri? Kadang-kadang sendiri, kadang-kadang disuruh. Oh ya, maksudnya lebih nyaman mana? Ngerjain karena niat sendiri atau karena disuruh mama? Niat sendiri sih, tapi kalau disuruh tuh malah jadi kayak males gitu. Jadi Oh, mendingan sendiri aja. oke. Kalau disuruh malah jadi malas ya? Iya. Nah, terima kasih Samantha. Nah, kayak gitu juga teman-teman, saat kita menjalani dengan apa ya, keterpaksaan gitu ya, itu akan menjadi lebih berat gitu menjalaninya. Tapi saat kita bersyukur, saat kita dari niat kita yang ingin apa namanya ya, kita yang memang bersumber dari kitanya gitu ya, saya yang mau begini-begini gitu. Saya mau menjalaninya dengan sukacita. Itu niscaya akan jauh lebih mudah gitu teman-teman. Ada 3 efeknya. Yang pertama itu kita akan menjadi menemukan kekuatan saat kita menghadapi tantangan itu. Dan yang kedua adalah kita tidak mudah mengeluh. Aduh, males nih gue nggak bisa keluar kemana-mana. Aduh, gara-gara corona nih. Aduh, Bogor udah tinggi nih, misalnya kayak gitu. Aduh, 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 dengan segala macam keluhan. Dengan kita bersyukur menjadi saksi Kristus, niscaya itu akan berkurang gitu ya, karena kita bersyukur. Dan yang ketiga adalah kita menemukan makna kehendak Allah. Apa sih yang Tuhan mau dalam kondisi seperti ini? Kenapa sih saya harus di rumah? Kenapa sih saya misalkan nilai saya jelek? Kenapa saya dimarahin orang tua? Kenapa saya nggak punya uang gitu? Semua itu dengan kita mensyukuri gitu ya, kita akan mengetahui apa ya sih sebenarnya tujuannya Tuhan membuat saya dalam kondisi seperti ini, gitu. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku share gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya adalah jadilah saksi Kristus teman-teman. Eee, Seperti yang tadi Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, hendaklah memakai bekal yang kalian punya nih, karunia segala perkataan dan pengetahuan yang kalian punya untuk tetap menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua adalah teman-teman syukuri terus karena kalian menjadi saksi Kristus, kalian harus mensyukurinya dan juga harus apa ya menjalaninya dengan fun gitu. Gitu ya teman-teman ya. Demikian yang bisa aku share teman-teman. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam uh, dua syafaat ya. Oke. Ada yang mau didoakan? Dua syafaat ya Kak Ella? Ya, ada yang mau didoakan? Kalau ada silakan tekan tombol unmute. Besok Kak Kenapa? Besok? masuk sekolah. Oh, besok udah masuk sekolah? Puji Tuhan, apa bagaimana nih? Kalian senang atau enggak? Harusnya kayak seneng ya? Akhirnya bisa belajar tatap Masuk muka. ya? Tapi online. Sama aja Oh, sih. online. Masuk. Oh, I see. Kaget ya. Maaf. Terkejut. Oke, online. Kenapa Kak Bapak girang banget? Oke, terus habis itu? Kena prank. Kena prank ya? Tapi online. Online, masuk online ya. Terus, ada lagi yang sakit atau apa?
Oke, karena waktunya sekitar 5 menit lagi ya, berarti, teman-teman ini kali ya, Kak Ella nanti mungkin kita kayak kemarin kali ya, bagi part 2 aja, bikin lagi teman-teman, standby terus. Jadi karena takutnya entar di tengah-tengah doa, terus kepotong kan, entar kapan amin ini kapan amin gitu kali, entar teman-teman bingung lagi. Jadi, ya sambil nunggu 1 menit lagi lah ya, kita ngebahas ada yang mau didoakan lagi? Kak Bova mungkin? Pekerjaan atau kesehatan aman? Aman. Kak Ella? Aman ya? Oke. Teman-teman nanti Kak Ella akan bantu lagi untuk share link berikutnya, gitu ya. Jadinya, silahkan sambil menunggu linknya mungkin teman-teman boleh inget-inget lagi apa yang mau didoain lagi ya, selain besok masuk sekolah online gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih Kak Ella, boleh di ini lagi, di living dulu ya, nanti kita akan sambung lagi. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi Kristus ya Bapa di surga. Terima kasih sudah menyiapkan kami dengan karunia-karunia yang baik Tuhan. Terima kasih dengan segala macam hikmat ya Tuhan, segala macam perkataan dan pengetahuan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh menjadi lilin-lilin terang ya Tuhan di sekitar kami ya Bapa di surga. Biarlah kami memakai setiap bekal yang Kau berikan ya Tuhan, kami boleh manfaatkan karunia itu dengan baik ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mau ucap syukur ya Tuhan, kami juga mau melakukan setiap tugas dan tanggung jawab dengan senang hati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga sudah selalu setia menemani kami. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik taruna yang sebagian dari mereka ya Tuhan hari Senin nanti ya Tuhan sudah mulai dalam mulai sekolah ya Tuhan, walaupun dilakukan secara online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, generasi mereka ya Tuhan yang mungkin bisa melakukan pendidikan ini dengan jalur yang berbeda ya Tuhan, tapi Tuhan boleh juga yang membuat mereka menjadi generasi yang tangguh ya Bapa di surga. Mereka boleh menjawab segala tantangan dengan baik ya Tuhan, Tuhan yang boleh beserta dengan mereka, Tuhan juga yang boleh membantu membimbing mereka dalam proses pengajaran ya Tuhan, meskipun tidak dilakukan dengan tatap muka, tapi Tuhan juga yang boleh membantu mereka memahami ya Tuhan setiap materi yang ada. Berikan mereka semangat ya Tuhan, berikan mereka motivasi yang kuat ya Tuhan, supaya mereka tetap menjalani proses pendidikan dengan baik Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dari kami semua di sini ya Tuhan, untuk kesehatan keluarga kami. Bapa di surga boleh lindungi ya Tuhan, boleh tutup bungkus kami ya Tuhan, agar kami tetap sehat selalu Bapa di surga. Bapa di surga, pada minggu ini Tuhan kami juga sudah boleh melakukan ibadah ya Tuhan secara tatap muka di gereja ya Tuhan, meskipun dengan berbagai protokol dan berbagai ketentuan Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan, boleh melakukan segala aktivitas new normal ini ya Bapa di surga. Karena kami ya Tuhan tetap taat mengikuti anjuran pemerintah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik ya Tuhan, dan mengikuti setiap protokol yang ada ya Tuhan, agar kami juga dapat menjaga diri kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada dalam masing-masing dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan yang boleh mengetahui masing-masing isi hati kami, mengetahui setiap detail permasalahan kami yang ada ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami bersandar kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan kami jalan keluar, Tuhan yang boleh memberikan kami semangat ya Tuhan dalam kami menyelesaikan masalah kami satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.